Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, nomor stambuk D1A121049, program studi agribisnis, kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Halluoleo. Kali ini saya akan membawakan materi Pancasila RPS ke-14, yang membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pemahaman atas sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila. Itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga sekaligus terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie tanggal 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara, contohnya simbol burung Garuda. Baik, sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.